Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Yuninda, NPM 1850342. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ruang lingkup semantik. Yang saya akan bahas kali ini tentang relasi makna. Yang pertama tentang relasi makna. Relasi makna menurut Abdul Qayyum 2009 halaman 83 menjelaskan bahwa relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Hal-hal yang menyangkut tentang relasi makna ialah yang pertama, sinonim kata atau disebut kesamaan kata. Menurut Abdul Qayyum 2009 halaman 83, sinonim adalah ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Nah, contohnya nih, wafat, meninggal, mati, mampus. Nah, itu termasuk sinonim kata. Yang kedua ialah antonim atau kebalikan kata. Menurut Abdul Qayyum 2009 halaman 89, antonim merupakan ungkapan yang maknanya dianggap kebalikannya dari makna ungkapan lainnya. Seperti bagus berantonim dengan buruk. Terus membeli dengan kata menjual. Seperti itu. Yang ketiga ialah homonimi, homofoni, homografi. Homonimi, menurut Abdul Qayyum 2009 halaman 94, homonimi adalah ungkapan yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, tetapi maknanya tidak sama. Ungkapannya sama, tapi maknanya tidak sama. Ya, seperti pacar yang dapat berarti inai dengan pacar yang berarti kekasih. Ya, seperti itu. Dalam Abdul Qayyum 2009 halaman 97 sampai 98, homofoni dilihat dari segi bunyi. Tadi homonomi, sekarang homofoni. Nah, dari segi bunyi, contohnya bang pakai k dengan bang pakai eng. Yang diucapkan menghasilkan bunyi yang sama tetapi beda makna. Sementara homografi dilihat dari segi tulisan, ejaannya. Nah, contohnya nih, sedan yang berarti sejenis mobil dan sedan yang berarti tangisan atau isak. Seperti itu. Nah, sekarang yang keempat, tentang hoponimi dan hipermini. Menurut Abdul Qayyum 2009 halaman 94, hoponimi adalah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Contoh, tongkol adalah hiponimi terhadap kata ikan. Ya, sebab makna tongkol termasuk ke dalam makanan ikan, jenis makanan ikan, jenis ikan. Ya, itu. Nah, sementara hipermini adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hipermini dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Umumnya, kata-kata hipermini adalah suatu kategori dan hiponim merupakan anggota dari hipenim. Seperti itu. Nah, yang kelima itu ialah polisemi. Polisemi menurut Abdul Qayyum 2009, halaman 101, polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya, pada kata kepala, yang bisa diartikan kepala itu satu bagian tubuh dari leher ke atas, bisa. Yang dua, bagian yang merupakan hal penting atau terutama seperti pada kepala meja, kepala kereta api. Yang ketiga, bagian dari suatu berbentuk bulat seperti kepala paku, kepala jarum. Nah, dan yang keempat, bisa bermakna pemimpin atau ketua seperti kepala sekolah, kepala kantor, dan sebagainya. Yang keenam ialah ambiguitas. Menurut Abdul Qayyum 2009 halaman 104, ambiguitas adalah kata yang bermakna ganda atau dua arti. Perbedaan polisemi dan ambiguitas. Kalau polisemi itu
Kegandaan makna dalam polisemi berasal dari kata. Sedangkan kegandaan makna dalam ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frasa atau kalimat. Frasa atau kalimat ya. Contoh, frasa buku sejarah baru dapat diartikan buku sejarah itu baru terbit, buku berisi sejarah zaman baru. Seperti itu. Yang ketujuh ialah redundasi. Redundasi menurut Abdul Qayyar 2009 halaman 105, istilah redundasi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dan dalam suatu bentuk ujaran. Contohnya, kalimat gadis itu berbaju merah. Maknanya tidak akan berubah bila dikatakan gadis itu mengenakan baju berwarna merah. Nah, pemakaian kata berwarna pada kalimat kedua dianggap sebagai suatu yang redundasi yang berlebih-lebihan dan yang sebenarnya tidak perlu. Nah, selain kita membahas tentang relasi makna dalam lingkup semantik, ada juga membahas mengenai denotatif dan konotatif. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih denotatif. Denotatif menurut Abdul Qayyar 2014 halaman 292, makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna yang sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah lexem. Nah, contohnya kata gemuk bermakna denotatif. Keadaan tubuh seseorang yang lebih besar dari ukuran yang normal. Kemudian kata rombongan bermakna denotatif, yaitu sekumpulan orang yang mengelompok menjadi satu kesatuan. Seperti itu. Untuk konotatif, menurut Abdul Qayyar 2014 halaman 292, konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau sekelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa baik positif maupun negatif. Contohnya, kata menggarap lebih banyak dikaitkan dengan tanah seperti menggarap sawah. Namun kata menggarap yang dapat dalam kalimat anggota DPR sedang menggarap rancangan undang-undang hak cipta. Makna kata menggarap pada kalimat ini sudah memiliki makna konotatif. Konotatif yang lain yaitu mempersiapkan, membahas, menyusun konsep undang-undang tersebut. Hal ini akan berbeda kalau seseorang mengatakan pemuda berandal itu ditangkap karena menggarap seorang anak gadis. Kata menggarap dalam kalimat ini sudah berbeda dengan makna kata menggarap pada kalimat-kalimat sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ariska. Untuk Ariska dipersilahkan. Materi selanjutnya ada aspek semantik. Aspek semantik terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, tanda. Dalam KBBI 5 Luring, tanda dapat diartikan sebagai alamat atau yang menyatakan sesuatu. Contoh pada umumnya, sirine menyatakan tanda bahaya dan bendera putih menyatakan tanda menyerah. Dan yang kedua ada lambang. Menurut Mansur Pateda tahun 2010 halaman 50, lambang atau simbol adalah unsur bahasa yang bersifat arbiter atau konvensional yang mewakili hubungan objek dan signifikan. Peirce pada tahun 1985 dalam Mansur Pateda 2010 halaman 50, kata-kata, kalimat, dan tanda-tanda yang bersifat konvensional yang lain tergolong dalam lambang. Selanjutnya ada aspek makna. Aspek makna terbagi menjadi 4,
Yang pertama, ada pengertian. Ullman tahun 1972 halaman 57 dalam Mansur Pateda tahun 2010 halaman 92 mengatakan bahwa pengertian adalah informasi lambang yang disampaikan kepada para pendengar. Dan yang kedua adalah nilai rasa. Mansur Pateda 2010 halaman 94, nilai rasa yang berkaitan dengan aspek makna adalah kata-kata yang berhubungan dengan perasaan, baik yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. Jadi, setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa, dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan. Yang ketiga ada nada. Menurut Shipley tahun 1962 dalam Mansur Pateda tahun 2010 halaman 94, nada adalah sikap pembicara terhadap kawan bicara. Sikap dalam bicara ditentukan oleh hubungan antara pembicara dan pendengar. Misalnya, kita berhadapan dengan orang tua yang meskipun orang tua tersebut tidak dikenal, tapi pasti kita memilih kata-kata yang sesuai dengan orang tua tersebut. Dan yang keempat ada maksud. Menurut Shipley tahun 1962 dalam Mansur Pateda tahun 2010 halaman 95, aspek makna maksud merupakan maksud senang atau tidak senang, efek usaha keras yang dilaksanakan. Biasanya kalau kita mengatakan sesuatu memang ada maksud yang kita inginkan. Apakah kata itu bersifat deklaratif, imperatif, naratif, pedagogis, persuasif, rekreatif, atau politis. Semuanya mengandung maksud tertentu. Yang terakhir, nama-nama jenis makna yang terdapat dalam Mansur Pateda tahun 2010 halaman 96. Yang pertama, makna afektif, makna denotatif, makna deskriptif, makna ekstensi, makna emosi, makna gereflekter, makna gramatikal, makna ideasional, makna intensi, makna khusus, makna kiasan, makna kognitif, makna kolokasi, makna konotatif, makna konseptual, makna konstruksi, makna kontekstual, makna leksikal, makna lokusi, makna luas, makna pitokrial, makna proposisional, makna pusat, makna referensial, makna sempit, makna stilistika, makna tekstual, makna tematis, dan makna umum. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Jaja. Lingkup semantik yang selanjutnya ada medan makna. Menurut Abdul Khair, tahun 2012 halaman 315 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan medan makna atau semantik domain, semantic field, atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Kata-kata atau laksem-laksem yang mengelompokkan dalam satu medan makna berdasarkan sifat hubungan semantisnya dapat dibedakan atas kelompok medan kolokasi dan medan set. 1. Medan kolokasi. Kolokasi menunjuk pada hubungan sintakmatik yang terdapat antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal karena sifatnya yang linear, seperti contoh pada kalimat berikut. Tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Didapati kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam merupakan kata-kata dalam satu kolokasi, satu tempat, atau lingkungan yang sama. Dalam hal ini, lingkungan kelautan. 2. Medan set. Medan set menunjuk pada hubungan paradigmatik, karena kata yang berada dalam satu kelompok set itu bisa disubstitusikan. Contohnya kata remaja merupakan perkembangan dari kanak-kanak menjadi dewasa, sedangkan kata sejuk merupakan suhu di antara dingin dan hangat. Maka jika kata yang satu set dengan remaja dan sejuk dibagankan akan menjadi seperti yang tertera dalam selindia. Selanjutnya ada majas. Menurut Tarigan dalam Suhardi tahun 2016 halaman 148 mendefinisikan majas atau figurative language adalah bahasa yang dipergunakan secara imajinatif, bukan dalam pengertian yang sebenarnya atau denotatif. Jenis majas terbagi menjadi 4 menurut Tarigan. Yang pertama, majas perbandingan.
yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata kiasan untuk menyatakan perbandingan. Yang termasuk majas perbandingan adalah majas perumpamaan, majas kiasan atau metafora, majas penginsanan atau personifikasi, majas alegori, dan majas antitesis. Yang kedua ada majas pertentangan, yaitu penggunaan gaya bahasa atau kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan maksud sebenarnya oleh pembicara dengan tujuan memberikan kesan atau pengaruh terhadap pembaca. Yang termasuk majas pertentangan yaitu majas hiperbola, majas litotes, majas ironi, majas oksimoron, majas paronomasia, majas paralipsis, dan majas zeugma. Yang ketiga ada majas pertautan, yaitu kata-kata berkias yang bertautan atau berasosiasi dengan gagasan, ingatan, atau kegiatan panca indera pembaca atau penulisnya. Yang termasuk majas pertautan ada majas metonimia, majas sinedoke, majas alusi, majas eufemisme, majas elipis, majas inversi, dan majas gradasi. Yang terakhir yang keempat ada majas perulangan. Majas perulangan atau penegasan adalah kata-kata kias yang menyatakan penegasan untuk meningkatkan kesan dan pengaruh kepada pendengar atau pembacanya. Yang termasuk majas perulangan adalah majas aliterasi, majas antanakiasis, majas kiasmus, dan majas repetisi. Semantik yang terakhir ada kamus. Menurut KBBI, pengertian kamus adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan yang biasanya disusun memuat abjad. Berikut keterangan maknanya, pemakaiannya, dan terjemahannya. Sedangkan menurut Tarigan, tahun 2009, halaman 162, mendefinisikan kamus tidak hanya sekedar pencatat atau perekam makna kata. Dalam beberapa hal, kamus merupakan tempat penyimpanan pengalaman-pengalaman manusia yang telah diberi nama. Dengan demikian, merupakan sarana penting bagi pengajaran kosakata dan pengajaran semantik. Bahasan selanjutnya ada merencanakan desain materi yang dibutuhkan siswa tingkat SLTA sesuai kurikulum yang berlaku. Di sini kami telah menyusun desain pembelajaran untuk tingkat SMA dengan KI 3.5, yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Selindia. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.